Hari itu matahari baru saja menanjak ke tengah langit, cahaya keemasannya memantul di permukaan jalan yang mulai ramai oleh kendaraan lalu lalang. Udara sedikit gerah, tapi semilir angin sesekali menyapu wajahku ketika aku berdiri di tepi jalan usai berpamitan dari rumah saudaraku. Aku memang sengaja mampir ke sana karena ada keperluan keluarga kecil yang tak bisa kutunda. Seusai urusan itu, tiba-tiba muncul keinginan mendadak untuk menyambangi kosan temanku, sebuah ide spontan yang tidak pernah kusangka akan mengubah hidupku selamanya. Sebenarnya sudah lama aku tak berkunjung ke tempatnya. Dia sering sekali mengajakku mampir, namun entah kenapa waktuku tak pernah cocok, atau malah dia sendiri yang selalu punya alasan untuk menolak kalau aku ingin datang di hari libur. Anehnya, dia selalu bilang, nanti aja ya kalau aku lagi kosong, atau aku takut ganggu, soalnya kostanku lagi berantakan. Aku selalu menganggap alasannya wajar. Namanya juga kos, tentu tidak selalu rapi, apalagi dia sibuk bekerja dengan gaji pas-pasan. Tapi pagi itu, entah mengapa hatiku ingin memberi kejutan. Aku pikir akan menyenangkan sekali melihat wajahnya yang kaget tapi bahagia ketika tiba-tiba aku muncul di depan pintunya. Bukankah begitu seharusnya persahabatan berjalan? Ada spontanitas, ada perhatian kecil, ada kejutan-kejutan hangat yang menunjukkan betapa kita peduli satu sama lain. Di perjalanan menuju kosnya, pikiranku melayang pada kenangan masa kuliah. Temanku itu, sebut saja namanya Rani, bukan orang berada. Kehidupan ekonominya sejak dulu serba pas-pasan. Aku ingat jelas bagaimana dulu dia sering kehabisan uang makan di tengah bulan, sampai harus meminjam dariku atau teman-teman lain. Namun akulah yang paling sering menolongnya. Bukan hanya karena kasihan, tapi juga karena aku menganggap dia seperti saudara sendiri. Ada rasa iba yang bercampur dengan keinginan tulus agar dia bisa tetap bertahan dan lulus bersama-sama denganku. Ayahku bahkan pernah ikut membantu. Saat Rani hampir tak bisa melunasi biaya kuliah, aku diam-diam memohon pada ayah untuk turun tangan. Ayahku yang berhati lembut mengiyakan, katanya, kalau kamu anggap dia saudara, maka bantulah semampumu. Hidup ini bukan hanya tentang kita sendiri. Ucapan itu terpatri di benakku, dan sejak hari itu aku semakin mantap membantu Rani tanpa pernah mengharapkan balasan apapun. Aku tersenyum tipis mengingat hal-hal itu sambil berjalan menuju gang kecil tempat kostannya berada. Gang itu tak berubah, sempit, diapit rumah-rumah petak sederhana, dengan suara anak-anak kecil berlari-larian sambil tertawa. Aroma masakan ibu-ibu yang sedang menyiapkan makan siang pun menyeruak ke udara. Semua terasa begitu akrab, begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Aku melangkah ringan, membawa tas kecil berisi beberapa buah tangan yang kupikir akan menyenangkan untuk kuberikan padanya, kue kering, beberapa makanan kecil, dan sehelai scarf cantik yang baru saja kubeli. Tidak ada rencana besar, hanya sebuah kunjungan spontan penuh niat baik. Sesampainya di depan pintu kostan, aku berhenti sejenak. Nafasku terasa sedikit cepat, bukan karena lelah, tapi lebih pada rasa antusias yang menggebu. Aku bayangkan wajah Rani yang mungkin akan kaget, lalu tersenyum lebar sambil berkata, "Astaga, kok nggak bilang-bilang dulu sih? Masuk, masuk." Ya, itulah yang kuharapkan, momen sederhana namun penuh kehangatan. Tanganku mengetuk pintu 3 kali. Tok tok tok. Tak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tok tok tok. Masih sepi. Aku hampir menyerah, berpikir mungkin dia sedang keluar bekerja atau belanja. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari dalam. Ada bayangan bergerak di balik kaca buram jendela kecil di samping pintu. Degup jantungku kembali naik, kali ini bercampur dengan rasa penasaran. Pintu terbuka perlahan. Dari baliknya muncul sosok Rani, temanku yang sudah kuanggap saudara sendiri. Namun ada sesuatu yang langsung membuat mataku terbelalak. Rani berdiri di hadapanku dengan wajah terkejut, jelas sekali dia tidak menduga ada tamu, apalagi aku. Rambutnya masih agak kusut, wajahnya tampak seperti orang baru bangun tidur. Tapi yang paling membuatku terpaku adalah pakaian yang dikenakannya, sebuah kaos berwarna biru tua dengan tulisan dan motif khas Bali. Bukan sekadar kaos biasa. Itu adalah kaos kesayangan suamiku. Kaos yang kubeli bersamanya saat kami liburan ke Bali 2 tahun lalu. Kaos yang kupilihkan khusus untuknya, karena warna biru itu cocok sekali dengan kulitnya,
dan tulisan khas Bali di bagian depan membuatnya tampak lebih santai namun tetap elegan. Aku tahu benar setiap jahitan, setiap noda kecil yang ada di kaos itu. Aku bahkan ingat bagaimana suamiku pernah berkata, "Kaos ini favoritku. Nyaman banget dipakai tidur." Dan memang, dia sering sekali mengenakannya di rumah. Rasanya mustahil jika aku salah lihat. Itu benar-benar kaos suamiku. Mataku otomatis menyipit, mencoba mencari jawaban. Otakku berputar cepat. Kenapa kaos itu ada di tubuh Rani? Apakah dia meminjam? Tapi kapan? Aku tak pernah mendengar suamiku bercerita soal meminjamkan pakaian. Atau mungkin, jangan-jangan aku yang keliru? Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Suara hatiku berbisik, jangan cepat berburuk sangka, mungkin ada penjelasan sederhana. Tapi rasa tidak enak sudah mulai merambat ke seluruh dadaku, seperti kabut tebal yang pelan-pelan menyesakkan. Kamu? Suara Rani terdengar gugup, seolah lidahnya keluh. Tangannya refleks merapikan rambutnya yang berantakan, matanya melirik ke kiri dan kanan. Senyumnya kaku, jauh berbeda dari senyum hangat yang biasanya ku terima. "Iya, aku," jawabku sambil berusaha tersenyum, meski hatiku berdegup kencang. "Kok kaget banget sih lihat aku?" Enggak, cuma, aku nggak nyangka kamu datang." "Kenapa nggak bilang dulu?" jawabnya tergagap. Aku memandang kaos itu lagi. Semakin kupandangi, semakin yakin aku tidak salah. Itu kaos suamiku. Hatiku mencelos, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku masuk ke dalam kosan setelah dia mempersilakan. Begitu melangkah masuk, aroma ruangan menyambutku, aroma campuran parfum pria dan bau khas kamar yang baru saja ditinggali orang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi inderaku seolah menjadi terlalu peka. Setiap detail terasa mencurigakan. Aku duduk di kursi plastik kecil di ruang tamu sempitnya, meletakkan tas bawaan di atas meja. Rani masih tampak kikuk, berdiri di hadapanku sambil sesekali menggigit bibir. Aku menatapnya, mencoba mencari penjelasan. "Bagus juga tuh kaosmu," kataku akhirnya, mencoba membuka percakapan. Suaraku terdengar datar, tapi cukup untuk membuat wajahnya semakin tegang. "Oh, ini, pinjam punya temen," katanya terbata-bata. Aku hanya mengangguk pelan. Tapi hatiku berteriak, "Teman yang mana? Kenapa begitu mirip dengan milik suamiku?" Aku menahan diri, mencoba bersikap wajar. Tapi entah kenapa suasana terasa sangat janggal. Aku merasa seperti ada rahasia besar yang sedang berusaha ditutupi. Dan detik-detik berikutnya adalah saat segalanya mulai terkuak. Saat pintu kamar kos itu perlahan terbuka, dan sesuatu yang lebih mengejutkan sedang menantiku di sana. Aku duduk di kursi plastik kecil yang terasa dingin di ruang tamu sempit kosan itu. Rani masih berdiri di dekat pintu, seolah menimbang-nimbang apakah harus menutupnya atau tetap membiarkannya terbuka. Gerak-geriknya terlihat aneh, gugup, seakan ia sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi yang paling membuat mataku tak bisa berpaling adalah kaos yang melekat di tubuhnya. Kaos biru tua dengan tulisan Bali Island di bagian depan, lengkap dengan gambar barong kecil di sisi kirinya. Aku masih ingat betul bagaimana aku sendiri yang memilih kaos itu untuk suamiku ketika kami berlibur ke Bali. Waktu itu kami menyusuri toko-toko kecil di sepanjang Kuta. Aku sibuk memilih-milih souvenir, sementara suamiku hanya mengikutiku dari belakang dengan wajah malas. Saat aku menunjuk kaos itu, dia awalnya ragu. Tapi setelah ku coba pakaikan ke tubuhnya, dia tersenyum puas. "Pas banget, ya. Warnanya cocok sama kulitku," katanya sambil bercermin. Kaos itu bukan hanya pakaian biasa. Itu kenangan, bagian dari perjalanan cinta kami. Bahkan setelah bertahun-tahun, suamiku masih sering mengenakannya, terutama saat di rumah atau ketika tidur. Aku sering mencucinya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Dan kini, kaos itu, yang semestinya ada di lemari rumahku, malah terpasang di tubuh sahabatku. Aku menelan ludah, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin mereka punya kaos yang sama? Mungkin aku salah lihat? Tapi semakin kupandangi, semakin jelas, noda kecil di bagian kerah, benang yang agak terlepas di lengan kanan, semuanya sama persis. Itu bukan sekadar mirip, itu benar-benar kaos suamiku. Aku mengalihkan pandangan ke wajah Rani. Dia tampak gelisah,
Senyum tipis yang dipaksakan menghiasi bibirnya. Tangannya sibuk meremas ujung kaos itu, seolah sadar bahwa pakaiannya sedang menjadi pusat perhatianku. "Kok bisa kamu pakai kaos itu?" tanyaku akhirnya, mencoba terdengar santai, meski jantungku berdegup kencang. Rani terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Oh, ini punya temen. Aku pinjam." "Biasalah, kaos-kaos gitu kan banyak yang mirip." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku sama sekali tidak menerima alasan itu. "Banyak yang mirip?" "Tidak. Kaos ini punya ciri khas yang terlalu jelas. Mustahil ada dua yang benar-benar identik, apalagi dengan noda dan jahitan yang sama." Hening beberapa saat. Hanya suara kipas angin berderit di pojok ruangan yang terdengar, berputar lambat seperti enggan bekerja. Aku mencoba menenangkan diri, menata napas, tapi rasa curiga semakin menyesakkan dada. Sambil menatap sekeliling ruangan, aku menyadari banyak hal lain yang terasa aneh. Ada sepatu pria berwarna hitam di dekat pintu, model yang mirip sekali dengan sepatu kantor milik suamiku. Di meja kecil dekat jendela, ada botol parfum yang tak asing, parfum merek yang sama dengan yang biasa dipakai suamiku setiap pagi. Aku menatap lebih lama, memastikan diriku tidak berhalusinasi. Tapi tidak, aku tidak salah. Semua detail itu adalah milik suamiku. Aku hafal betul setiap barang-barang yang digunakannya. "Ran," kataku lagi, kali ini nadaku lebih serius. "Kamu sendirian di sini?" Pertanyaan itu membuatnya semakin gelisah. Dia menggaruk kepala yang tidak gatal, lalu cepat-cepat menjawab, "Iya, iyalah. Memangnya siapa lagi?" Aku tidak puas dengan jawabannya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aura aneh memenuhi ruangan kecil itu, membuat bulu kuduku meremang. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya tajam. "Kenapa kamu kelihatan gugup banget?" "Santai aja, aku cuma mampir kok. Nggak ada yang salah kan?" Dia tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Iya, nggak apa-apa kok. Aku cuma kaget aja kamu tiba-tiba datang. Biasanya kan kamu selalu kasih kabar dulu." Aku mengangguk lagi, pura-pura percaya. Padahal dalam hati, kecurigaanku semakin menebal. Selama ini aku terlalu percaya pada dua orang terdekatku, suami dan sahabat. Aku tidak pernah sekalipun membayangkan mereka bisa mengkhianatiku. Tapi detik itu, potongan-potongan aneh mulai tersusun di kepalaku. Suamiku, yang katanya sering dinas luar kota beberapa bulan terakhir. Rani, yang selalu menolak kalau aku ingin datang ke kosnya di akhir pekan. Dan kini, kaos suamiku menempel di tubuhnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Aku berusaha mengusir pikiran buruk itu, tapi sulit. Perasaan tidak enak semakin kuat, apalagi ketika tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar kos Rani. Suara yang sangat kukenal, batuk kecil, khas suara suamiku. Aku membeku. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Itu suara suamiku. Aku yakin 100%. Rani langsung terlihat panik. Wajahnya pucat, matanya melebar, bibirnya bergetar. Dia menoleh sekilas ke arah kamar, lalu buru-buru berkata, "Kamu mau minum apa? Aku ambilin dulu ya di dapur." Dia berbalik tergesa-gesa, tapi aku sudah bangkit dari kursiku. Langkahku menuju pintu kamar terasa berat, namun juga tak terhentikan. Ada sesuatu di sana yang harus kulihat dengan mataku sendiri. Rani berusaha menghalangi. Jangan masuk. Itu kamar aku berantakan banget." Tapi aku tidak peduli. Tanganku sudah meraih gagang pintu. Dengan satu tarikan kuat, pintu itu terbuka. Dan di sanalah, mataku benar-benar menyaksikan sesuatu yang akan mengubah hidupku. Aku berdiri terpaku di ambang pintu kamar kecil itu. Suasana seakan membeku, hanya detak jantungku yang berdentum kencang di telinga. Dari dalam kamar, seorang pria muncul, dan itu adalah suamiku sendiri. Dia keluar dengan langkah santai, wajah masih kusut seperti orang baru bangun tidur, hanya mengenakan celana kolor. Matanya masih sayu, rambutnya acak-acakan. Jelas sekali ia tidak menduga ada orang lain di luar. Ketika matanya bertemu denganku, ekspresi santainya langsung berubah drastis. Ia membeku, pupil matanya melebar, wajahnya memucat. "Kamu?" Suaranya tercekat, seperti tercekik oleh udara sendiri.
Aku menatapnya tanpa berkedip, lidahku keluh, seluruh tubuhku gemetar. Semua kebohongan, semua alasan, dinas luar kota, selama ini, semuanya terjawab dengan satu pemandangan di depan mataku. Suamiku ada di kamar sahabatku, hanya mengenakan celana pendek, sementara sahabatku memakai kaos miliknya. Rani di belakangku langsung kalang kabut. Aku bisa jelasin semuanya, katanya gugup, suaranya gemetar. Tapi aku sudah tidak butuh penjelasan. Pemandangan itu terlalu jelas. Semua rahasia terbongkar. Semua pengkhianatan tersingkap. Hatiku seperti dirobek-robek, bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh sahabatku sendiri, orang yang sudah kuanggap saudara, yang sudah begitu banyak kubantu sejak dulu. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku ingin menangis, tapi air mata tak mau keluar. Yang ada hanya keheningan yang begitu mencekam, menghantam dadaku seperti palu godam. Suamiku mencoba melangkah maju, tangan terulur seakan ingin menjelaskan atau meraihku. Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat, katanya terbata. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan penuh luka. Jangan panggil aku sayang, bisikku dingin. Rani menangis kecil di belakangku, tubuhnya gemetar. Tapi air matanya tidak membuatku iba. Justru semakin memperkuat fakta bahwa mereka berdua telah menikamku dari belakang. Sejenak aku teringat semua alasan suamiku ketika pamit keluar kota. Dia selalu bilang, kerjaan mendadak, harus nginep di hotel, jangan tunggu aku. Kadang dia membawa koper kecil, kadang hanya ransel. Aku percaya saja, bahkan aku selalu menyiapkan bekal kecil untuk perjalanannya. Aku mendoakan dia hati-hati, aku menunggu kabarnya setiap malam. Ternyata, semua itu hanyalah kebohongan. Dia tidak pernah pergi keluar kota. Dia justru tidur bersama sahabatku di kos kecil ini. Sementara aku di rumah, menunggunya dengan hati penuh rindu dan doa. Aku menutup mata sejenak, mencoba menarik napas panjang. Tapi udara di ruangan itu terasa sesak, penuh racun. Aku merasa seperti orang bodoh yang terlalu percaya. Suamiku kembali bicara, suaranya memelas. Aku bisa jelasin. Tolong, jangan salah paham dulu. Aku membuka mata, menatapnya dengan dingin. Apa yang perlu dijelasin? Aku sudah lihat semuanya. Kamu keluar dari kamar sahabatku, tanpa baju, cuma pakai celana pendek. Dia pakai kaosmu. Apa yang perlu aku pahami selain kalian berdua berselingkuh? Dia terdiam, wajahnya semakin pucat. Rani mencoba bicara, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Diam, Rani, bentakku, membuatnya tersentak. Aku sudah anggap saudara. Aku bantu kuliahmu, aku bayar kontrakanmu, aku selalu ada kalau kamu susah. Dan ini balasanmu? Merampas suamiku? Air matanya menetes, tapi aku tak peduli. Hatiku sudah terlalu hancur untuk merasa kasihan. Suasana semakin hening. Hanya suara kipas yang terus berderit, seakan menertawakan kebodohanku. Dan di sanalah, aku benar-benar sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar yang sempit itu. Udara seakan membeku, dinding-dinding kostan yang kusam terasa menutup rapat di sekelilingku. Pandanganku tak bisa lepas dari sosok yang baru saja keluar, suamiku sendiri, hanya dengan celana kolor, wajah setengah mengantuk, rambut acak-acakan. Sekilas, pemandangan itu seperti mimpi buruk. Seakan aku sedang terjebak dalam film murahan dengan alur klise, istri mendapati suami selingkuh dengan sahabatnya. Tapi ini bukan film, ini kenyataan pahit. Dan aku adalah pemeran utamanya. Suamiku menatapku dengan mata terbelalak. Tubuhnya kaku, seperti patung yang baru saja dipukul palu. Suaranya tercekat, lirih, penuh keterkejutan. Kamu? Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Nafasku tercekat di tenggorokan. Semua darah seolah mengalir deras ke kepalaku, membuat wajahku panas. Rani berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia menatapku lalu menatap suamiku, seperti seekor tikus yang terjebak di sudut ruangan tanpa jalan keluar. Aku bisa jelasin, katanya dengan suara bergetar. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. Jelaskan apa,
Rani? Apa yang bisa kamu jelaskan setelah aku lihat sendiri suamiku keluar dari kamarmu tanpa baju, sementara kamu pakai kaosnya? Dia terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Air matanya mulai menetes, membasahi pipinya. Suamiku melangkah maju, tangannya terulur seakan ingin meraihku. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku bisa jelasin semuanya. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Jangan panggil aku sayang, suaraku melengking, penuh amarah. Suasana hening sejenak. Hanya suara kipas angin yang berderit malas di sudut kamar. Aku menatap sekeliling. Kamar itu sempit, hanya ada kasur busa tipis di lantai, meja kecil, dan lemari plastik murahan. Tapi ada banyak benda asing yang bukan milik Rani, aku tahu karena aku sering membantu membelikan barang-barang untuknya. Di pojok kamar, ada tas kerja hitam milik suamiku. Di meja kecil, ada dompet kulit yang biasa dipakai suamiku. Bahkan aku bisa melihat kemeja kerjanya tergantung di kursi. Semua bukti berserakan, tak bisa disangkal. Aku berbalik menatap mereka berdua. Berapa lama ini berlangsung? Tanyaku dengan suara rendah, tapi penuh tekanan. Suamiku menunduk, tak berani menatap mataku. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang. Berapa lama? Bentakku. Suamiku terperanjat, lalu tergagap. Baru beberapa kali. Nggak sering. Aku cuma... Jangan bohong, potongku cepat. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu kalau selama ini alasanmu, dinas luar kota, cuma kedok buat tidur di sini? Dia terdiam, wajahnya memerah, lalu memucat lagi. Aku tahu dia kehabisan kata-kata. Rani menunduk dalam-dalam, suaranya parau. Aku minta maaf, aku nggak bisa nolak, semua ini salahku. Aku tertawa getir. Salahmu? Salah kalian berdua? Kamu, yang sudah kuanggap saudara sendiri, yang kubantu sejak kuliah, kubiayai hidupmu, kubayari kontrakanmu. Dan kamu, aku menatap suamiku dengan penuh kebencian. Lelaki miskin yang dulu datang padaku hanya dengan sandal jepit, kaos omprong, dan celana kolor. Aku yang mengangkat derajatmu, aku yang menjadikanmu manajer di perusahaan ayahku. Dan ini balasannya. Kata-kataku menusuk seperti pisau. Suamiku meringis, seolah hatinya ikut ditikam. Tapi bagiku, itu tak sebanding dengan luka yang kuterima. Aku melangkah masuk ke kamar, memandang lebih dekat. Kasur masih berantakan, sprei kusut, jelas ada dua orang yang baru saja tidur di atasnya. Aroma parfum suamiku bercampur dengan bau tubuh Rani. Semua itu menusuk hidungku, membuat perutku mual. Aku menutup hidung dengan tangan, lalu menatap mereka lagi. Jadi selama ini, setiap aku menunggu di rumah, setiap aku mendoakanmu hati-hati di perjalanan, kamu justru di sini? Tidur bersama sahabatku? Suamiku mencoba mendekat, suaranya memelas. Aku Vilaf. Aku nggak bisa tahan, aku. Diam, bentakku keras, membuatnya terhenti. Jangan beranikan diri cari alasan. Perselingkuhan itu bukan hilaf. Itu pilihan. Pilihan yang kalian buat berulang kali. Rani terisak, suaranya nyaris tak terdengar. Aku butuh uang, aku nggak tahu harus gimana, dia yang sering bantu aku kirim uang buat orang tuaku. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku menatapnya dengan jijik. Bodoh? Jangan sembunyikan nafsu di balik alasan. Kalau cuma butuh uang, aku selalu ada. Aku yang selama ini biayai hidupmu. Tapi ternyata kamu lebih suka minta pada suamiku, ya? Dengan cara seperti ini. Dia terisak semakin keras, tubuhnya gemetar. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. Dadaku naik turun, mataku panas, tapi aku tidak ingin menangis di depan mereka. Mereka tidak pantas melihat air mataku. Aku berdiri tegak, menatap mereka berdua. Hari ini semua topeng kalian runtuh. Aku sudah melihat wajah asli kalian. Kalian pikir bisa sembunyi selamanya? Tidak. Tuhan masih sayang padaku, karena Dia tunjukkan semuanya dengan mataku sendiri. Suamiku terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku melangkah keluar kamar, kembali ke ruang tamu.
Tanganku gemetar saat meraih tas kecilku di atas meja. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Suamiku mengikuti dari belakang, suaranya memohon. Tolong jangan pergi. Kita bisa bicara. Aku masih cinta sama kamu. Aku berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Cinta? Jangan sebut kata itu. Cinta tidak mengkhianati. Cinta tidak tidur di ranjang orang lain. Kalau ini yang kamu sebut cinta, maka aku tidak butuh. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Rani di belakangnya masih menangis, wajahnya basah air mata. Aku membuka pintu kosan, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Udara luar menyambutku, panas matahari menusuk kulit, tapi justru terasa lebih segar daripada udara beracun di dalam ruangan itu. Langkahku gontai, tapi setiap langkah terasa mantap. Aku tahu keputusanku sudah bulat, tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat dalam hidupku. Dan saat aku berjalan menjauh, aku bisa mendengar suara-suara mereka memanggil namaku, memohon, menangis. Tapi aku tidak menoleh. Aku tidak akan pernah menoleh lagi. Hari itu, semua kebohongan terungkap. Hari itu, aku kehilangan suami dan sahabat sekaligus. Tapi di saat yang sama, aku juga menemukan kebenaran yang selama ini ditutupi, bahwa mereka hanyalah musuh dalam selimut yang selama ini menikamku diam-diam. Dan aku bersumpah, mereka akan menyesal karena telah mengkhianatiku. Aku berjalan gontai menyusuri gang sempit kosan itu. Matahari siang terasa menyengat di kulit, tapi dingin menusuk di dalam dadaku jauh lebih menyiksa. Setiap langkah seperti menapak di atas serpihan kaca, melukai hati yang sudah remuk. Di belakangku, samar-samar masih terdengar suara mereka memanggil namaku. Rani dengan tangisan memelas, suamiku dengan suara putus asa. Tapi aku tidak menoleh. Aku takut jika aku menoleh, aku akan runtuh, menangis, bahkan mungkin jatuh berlutut di hadapan mereka. Dan aku tidak mau. Tidak setelah melihat dengan mataku sendiri bagaimana mereka mengkhianatiku. Aku terus berjalan. Nafasku berat. Dadaku naik turun cepat. Langit terasa berputar. Aku ingin sekali berteriak, melampiaskan semua emosi yang menyesakkan, tapi suara tercekat di tenggorokan. Air mata menumpuk di pelupuk, tapi aku menahan mati-matian. Aku tidak boleh menangis di jalanan ini. Aku tidak boleh memperlihatkan kelemahanku di depan dunia. Sesampai di ujung gang, aku berhenti sejenak. Kupeluk tas kecilku erat-erat, seolah hanya itu satu-satunya yang masih bisa kugenggam dalam hidup. Di dalam kepalaku, satu demi satu kenangan menyeruak, seperti potongan film yang diputar mundur. Aku masih ingat hari pertama aku bertemu dengannya. Dia bukan siapa-siapa. Seorang lelaki sederhana, bahkan bisa dibilang miskin, yang bekerja serabutan. Ketika itu, aku melihat ketulusan di matanya, melihat semangat hidup meski keterbatasan membelenggunya. Aku jatuh cinta pada kesederhanaan itu, pada kerendahan hati yang membuatku merasa dia tulus mencintaiku bukan karena harta. Kami menikah dalam kesederhanaan. Aku bahkan ingat betul bagaimana ia datang hanya dengan sandal jepit, kaos omprong, dan celana kolor lusuh. Tapi aku tidak peduli. Aku percaya cinta bisa mengubah segalanya. Aku percaya aku bisa membawanya naik, mengangkat derajatnya, memperkenalkan dia pada dunia yang lebih layak. Aku memperjuangkannya di hadapan keluargaku. Ayahku awalnya menolak, tentu saja. Dia apa yang bisa diandalkan? Dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya masa depan jelas. Tapi aku membela mati-matian. Aku berkata, aku tidak butuh hartanya, aku butuh cintanya. Ayah akhirnya luluh. Tidak hanya merestui, tapi juga memberinya kesempatan bekerja di perusahaan keluarga. Dari posisi bawah, perlahan ia naik, hingga akhirnya aku berhasil menjadikannya seorang manajer. Semua fasilitas kuberikan. Mobil, rumah, rekening bank, kartu ATM, semua tersedia untuknya. Aku tidak pernah pelit. Aku percaya penuh. Aku kira dengan itu semua dia akan semakin mencintaiku, semakin menghargai pengorbananku. Tapi ternyata aku salah besar. Semua yang kuberikan justru menjadi senjata untuk menikamku kembali. Dan Rani, Rani, sahabat yang kuanggap saudara kandung sendiri. Sejak kuliah, dia selalu kesulitan finansial. Aku yang membantunya membayar uang kuliah,
Aku yang sering memberinya uang saku, aku yang menemaninya menangis saat dia hampir putus asa. Aku bahkan pernah membawa dia ke rumah, memperkenalkan pada keluargaku, agar dia bisa merasakan hangatnya punya keluarga yang mendukung. Ayahku juga turun tangan. Ketika dia tidak sanggup membayar semester, ayahku membantu. Kami benar-benar menganggapnya bagian dari keluarga. Dan setelah lulus, ketika dia kesulitan mencari tempat tinggal, aku yang menolong. Aku yang membayar kontrakan kosnya berkali-kali. Aku yang memberinya bantuan ketika gajinya tidak cukup untuk hidup. Semua kulakukan dengan tulus, tanpa hitung-hitungan. Aku kira dia akan menjadi sahabat sejati yang akan ada di sisiku dalam suka dan duka. Tapi ternyata, di balik wajah manis dan tangisan pura-pura itu, dia menyimpan niat busuk. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga merebut suamiku. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti lelucon. Aku tertawa getir di tepi jalan, membuat beberapa orang menoleh heran. Biarlah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi padaku. Di kepalaku, satu pertanyaan terus berulang, kenapa? Kenapa orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya justru tega menikamku? Apa aku terlalu bodoh? Terlalu polos? Terlalu percaya? Mungkin iya. Mungkin aku yang salah karena terlalu baik, terlalu memberi, tanpa pernah menyadari bahwa kebaikan bisa dimanfaatkan. Aku buta, aku menutup mata pada tanda-tanda aneh selama ini. Suamiku yang sering menolak ajakanku saat akhir pekan, dengan alasan capek. Rani yang selalu punya dalih saat aku ingin mampir ke kosnya. Alasan dinas luar kota yang begitu sering, tapi jarang ada bukti nyata. Semua tanda itu ada. Aku hanya tidak mau melihatnya. Aku sibuk membela mereka, sibuk mencari alasan logis untuk membenarkan tingkah mereka. Padahal sebenarnya, aku sudah lama dibohongi. Hatiku perih. Rasanya seperti ditusuk ribuan pisau. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, sampai aku hampir mati berdiri. Aku bersandar di tembok, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata akhirnya jatuh juga. Aku menangis terseduh, tanpa peduli pada orang-orang yang lewat. Aku tidak peduli lagi pada pandangan mereka. Dunia bisa menertawakanku, tapi aku hanya ingin mengeluarkan semua sesak yang menumpuk di dada. Tangisku semakin keras. Suara isakan bercampur dengan ingatan-ingatan manis yang kini terasa seperti racun. Aku ingat malam-malam ketika suamiku memelukku dan berkata, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku ingat janji Rani yang pernah berkata, kamu itu sahabat terbaikku, aku nggak akan pernah hianatin kamu. Janji-janji itu kini hanyalah kebohongan. Kata-kata kosong yang ternyata hanya menutupi niat busuk mereka. Di tengah tangisku, aku sadar satu hal, aku sudah kehilangan mereka berdua. Tidak ada yang bisa kupertahankan lagi. Suamiku sudah melanggar janji suci. Sahabatku sudah melanggar ikatan persaudaraan. Apa lagi yang tersisa? Aku merasa kosong. Seperti berjalan di atas tanah yang tiba-tiba runtuh. Semua pondasi hidupku ambruk dalam sekejap. Tapi di balik kehancuran itu, ada secercah cahaya kecil yang muncul. Kesadaran pahit bahwa aku tidak boleh terus-menerus terpuruk. Aku harus bangkit. Aku harus tegar. Karena jika aku hancur, mereka akan menang. Mereka akan melihatku jatuh, dan mungkin merasa puas. Aku tidak mau memberi mereka kepuasan itu. Aku menghapus air mata dengan kasar. Nafasku masih berat, tapi aku mencoba menegakkan kepala. Aku harus kembali ke rumah. Aku harus menyusun rencana. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu tanpa pembalasan yang setimpal. Aku berjanji dalam hati. Aku akan menarik semua yang pernah kuberikan. Aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku akan membuat mereka menyesal telah menyia-nyiakan orang yang paling tulus mencintai dan mempercayai mereka. Hari ini aku memang hancur. Tapi suatu hari nanti, akulah yang akan berdiri tegak, sementara mereka merangkak dalam penyesalan. Aku berjalan lagi, kali ini dengan langkah lebih mantap. Luka di dadaku masih berdarah, tapi aku mulai menemukan arah. Aku tidak lagi ingin menangis. Aku ingin bertindak. Aku ingin membalas. Suamiku dan Rani mungkin berpikir aku akan lemah, aku akan memaafkan, aku akan menerima alasan mereka. Tapi mereka salah besar.
Aku bukan wanita bodoh yang bisa dipermainkan sesuka hati. Mereka telah salah memilih musuh. Aku pulang dengan langkah berat, tapi di dalam hati sudah ada tekad yang mulai mengeras. Setiap detik di perjalanan, pikiranku penuh dengan gambaran wajah mereka berdua, suamiku dan Rani. Mereka tampak ketakutan, panik, saat aku memergoki keduanya. Dan aku tersenyum pahit. Itu baru awal dari ketakutan panjang yang akan mereka rasakan. Sesampai di rumah, aku langsung menutup pintu dengan keras. Rumah yang biasanya menjadi tempatku beristirahat kini terasa asing. Dinding-dindingnya seakan menatapku dengan dingin, seolah tahu bahwa selama ini tempat ini hanyalah panggung kebohongan. Aku duduk di sofa ruang tamu. Nafasku masih belum teratur. Aku menatap meja di depanku, di atasnya masih ada foto pernikahan kami, tersenyum bahagia dengan busana pengantin. Aku tertegun. Hatiku kembali perih. Aku bodoh sekali, bisikku lirih. Tapi setelah beberapa detik, aku bangkit. Aku tidak boleh terjebak lagi dalam penyesalan. Aku harus segera mengambil langkah. Aku mengambil ponselku, membuka daftar kontak, dan mulai mengetik pesan singkat. Kepada suamiku, jangan pernah lagi injakkan kakimu di rumah ini. Semua fasilitas perusahaan dan kartu ATM yang kuberikan sudah kublokir. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Aku kirim pesan itu dengan tangan bergetar. Ada rasa sakit, ada rasa lega. Kemudian aku mengetik lagi. Kepada Rani, mulai hari ini, aku tidak akan lagi membayar kontrakanmu atau membantu kebutuhanmu. Anggap saja semua hutangmu lunas, tapi aku tidak mau lagi melihat wajahmu. Aku tidak memberi mereka ruang untuk membalas. Aku blokir nomor keduanya setelah pesan terkirim. Tak lama setelah itu, pintu rumahku diketuk keras. Aku tahu siapa yang datang. Aku biarkan beberapa saat, tapi ketukan itu semakin kencang. Aku akhirnya membuka pintu. Benar saja, dia berdiri di depan sana. Suamiku. Wajahnya kusut, matanya merah, entah karena marah atau menangis. Sayang, aku bisa jelasin semua ini, katanya terbata. Aku menatapnya dingin. Sayang, kau masih punya hati untuk memanggilku sayang setelah semua kebusukanmu terbongkar. Dia terdiam. Bibirnya gemetar. Masuklah. Sekalian aku ingin melihat wajahmu untuk terakhir kalinya di rumah ini. Suaraku tegas, meski hatiku bergetar. Dia masuk, menunduk, seperti seorang pesakitan yang akan diadili. Aku berdiri tegak di ruang tamu, menunjuk sofa. Dia menurut. Aku sudah lihat dengan mataku sendiri, kataku, menahan emosi. Tidak ada alasan yang bisa kau buat. Kau keluar dari kamar Rani hanya dengan celana kolor, dan dia memakai kaosmu. Apa yang harus aku pikirkan selain perselingkuhan? Dia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku wilf, aku salah, aku lemah. Aku tertawa sinis. Ilaf? Salah? Lemah? Jangan bicara seolah ini hanya sekali. Berapa lama kalian lakukan ini? Berapa kali kau pura-pura dinas luar kota padahal tidur di kosan Rani? Dia tidak menjawab. Hening. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku tahu, bentakku. Aku tahu selama ini kalian menggunakan uangku, ATM-ku, fasilitas rumah, mobil, semua hasil kerja keras keluargaku. Kau berpura-pura jadi suami yang sibuk, tapi sebenarnya kau hanya sibuk berkhianat. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Ini air mata amarah. Aku yang mengangkat derajatmu dari tidak punya apa-apa, menjadi manajer di perusahaan ayahku. Aku yang membuatmu dihormati orang. Dan inikah balasanmu? Kau tidur dengan sahabatku sendiri. Dia terisak. Aku nggak bisa menyangkal. Aku bodoh. Aku terjebak. Aku memotong kalimatnya. Terjebak? Kau bukan anak kecil. Kau tahu apa yang kau lakukan. Jangan pernah lempar kesalahanmu ke siapapun. Semua ini murni pilihanmu. Pilihanmu untuk menghancurkan rumah tangga kita. Dia hanya menunduk. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit. Aku menuju lemari, mengambil sebuah kantong plastik besar. Di dalamnya, aku masukkan satu persatu barang miliknya, kaos omprong, celana kolor, sandal jepit.
Barang-barang yang dulu ia bawa ketika pertama kali datang padaku, saat ia tidak punya apa-apa. Aku melempar kantong itu ke arahnya. Ambil itu. Pergilah. Mulai sekarang, kau bukan lagi suamiku. Aku akan ajukan perceraian. Wajahnya pucat. Tolong, jangan begitu. Aku menyesal. Aku masih cinta kamu. Aku salah. Aku menatapnya tajam. Cinta? Kau tidak tahu arti cinta. Cinta itu setia. Cinta itu jujur. Apa yang kau lakukan bukan cinta. Itu nafsu, pengkhianatan, dan ketamakan. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan dekati aku lagi. Jika kau berani, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Akhirnya dia mengambil kantong itu, dengan langkah lesu keluar dari rumah. Aku menutup pintu dengan keras. Sore harinya, Rani datang. Aku sudah menduganya. Dia berdiri di depan pagar, wajah penuh air mata. Tolong, jangan begini. Aku salah. Aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa bisa jatuh ke dalam dosa ini. Aku berdiri di depan pintu, tidak membuka pagar. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Rani? Bukan hanya karena kau tidur dengan suamiku. Tapi karena kau melakukannya setelah semua kebaikan yang kuberikan padamu. Aku anggap kau saudara. Aku percaya penuh. Dan kau balas dengan menikamku dari belakang. Dia menangis semakin keras. Aku menyesal, sumpah aku menyesal. Aku menggeleng. Penyesalanmu tidak ada artinya. Kau sudah merebut sesuatu yang tidak bisa kembali. Kau sudah menghancurkan hatiku, menghancurkan persahabatan kita, menghancurkan semua kenangan baik. Mulai sekarang, anggap kita tidak pernah saling kenal. Dia memegang pagar, suaranya bergetar. Tolong, jangan jauhi aku butuh kamu. Aku menatapnya dengan mata tajam. Tidak, Rani. Kau tidak butuh aku. Kau butuh suamiku. Ambil dia. Silakan kalian lanjutkan perselingkuhan itu. Tapi jangan pernah lagi dekati aku. Jangan pernah lagi manfaatkan aku. Dan jangan pernah berharap aku menolongmu lagi. Aku berbalik, meninggalkannya menangis di luar pagar. Aku tidak peduli. Air matanya tidak bisa menghapus luka yang ia torehkan di hatiku. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Sunyi. Gelap. Tapi ada ketenangan baru di dalam diriku. Aku sudah membuat keputusan. Aku sudah mengusir suamiku. Aku sudah memutus Rani dari hidupku. Dan besok, aku akan menemui ayahku untuk menyerahkan semua bukti perselingkuhan itu. Aku akan minta suamiku dipecat dari perusahaan. Aku akan tarik semua fasilitas. Aku akan buat dia kembali ke titik nol, ke posisi semula, pria miskin yang datang hanya dengan sandal jepit, kaos omprong, dan celana kolor. Aku juga akan berhenti membayar kontrakan Rani. Biarlah dia belajar hidup dengan gajinya sendiri. Biarlah dia tahu bagaimana rasanya berjuang tanpa uluran tangan orang lain. Aku sadar, keputusanku keras. Tapi aku juga sadar, aku berhak. Karena mereka berdua sudah melampaui batas. Aku menatap cermin. Wajahku sembab karena menangis, tapi di balik itu ada sorot mata yang lebih tegas. Aku tersenyum tipis. Mulai sekarang, aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa dipermainkan. Aku akan hidup lebih kuat, lebih tegar. Dan kalian akan menyesal seumur hidup. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan berbeda. Biasanya, ketika membuka mata, aku selalu merasa sesat. Ingatan tentang pengkhianatan mereka berdua masih menusuk, membuatku enggan beranjak dari tempat tidur. Namun hari ini, meski luka itu belum benar-benar hilang, ada energi baru yang muncul. Aku sadar, aku telah mengambil keputusan besar. Keputusan yang memang pahit, tapi perlu. Kini aku harus melanjutkan hidupku tanpa mereka. Aku bersiap menuju kantor. Bukan hanya untuk bekerja seperti biasa, tapi juga untuk menemui ayahku, pemilik perusahaan tempat suamiku bekerja. Aku membawa semua bukti perselingkuhan yang berhasil kuabadikan, foto, catatan, bahkan bukti transfer uang yang digunakan oleh mereka. Saat aku masuk ke ruangan ayah, beliau sedang membaca laporan bulanan. Beliau menatapku, lalu tersenyum kecil. Pagi, Nak.
Ada apa pagi-pagi sudah datang ke sini dengan wajah serius begitu? Aku duduk di hadapannya, menahan air mata. Ayah, aku harus cerita sesuatu. Ini tentang suamiku. Ayah terdiam, menaruh kacamatanya di meja. Matanya menatapku penuh perhatian. Selama ini aku dibohongi, yah. Suami yang selalu aku banggakan ternyata berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukannya dengan sahabatku sendiri, Rani. Ayah menghela napas panjang. Aku menduga dia tidak tulus sejak awal. Tapi aku memilih percaya pada pilihanmu. Ternyata dugaanku benar. Aku mengangguk, lalu menyerahkan bukti-bukti yang kubawa. Semua ini membuktikan. Dia menggunakan fasilitas keluarga kita, uang kita, untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Ayah membuka satu persatu bukti itu dengan wajah tegang. Sesekali ia menggeleng, wajahnya murka. Cukup, katanya akhirnya. Mulai hari ini, dia kupecat. Semua fasilitas perusahaan yang dia gunakan akan kutarik. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Aku tidak rela orang seperti itu mencoreng nama baik keluarga kita. Aku menunduk, menitikkan air mata. Terima kasih, Yah. Ayah bangkit, memegang bahuku. Nak, kau harus ingat satu hal. Jangan pernah menyalahkan dirimu. Kau sudah melakukan yang terbaik, tapi orang yang tidak tahu bersyukur tidak akan pernah berubah. Anggap ini jalan dari Tuhan agar kau terlepas dari orang-orang yang tidak pantas. Aku memeluk ayah erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasa ada sandaran kuat yang benar-benar bisa kujadikan pegangan. Keesokan harinya, kabar pemecatan suamiku langsung menyebar. Di perusahaan, orang-orang terkejut. Bagaimana tidak, seorang manajer yang semula disegani, tiba-tiba harus angkat kaki tanpa hormat. Aku tidak peduli dengan bisik-bisik yang muncul. Biarlah orang tahu. Aku tidak lagi berusaha menutupi kebusukan yang sudah terungkap. Rani pun mengalami nasib serupa. Karena aku berhenti membayar kontrakannya, ia harus segera pindah. Dengan gaji kecilnya, dia tidak sanggup mencari tempat tinggal yang layak. Aku mendengar dari teman lain, ia bahkan terpaksa menumpang di rumah saudaranya di pinggiran kota. Aku tidak berniat menertawakan penderitaan mereka. Tapi aku percaya, ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Mereka harus menelan apa yang mereka tabur. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Malam-malamku masih sering ditemani tangis. Setiap kali melihat sudut rumah, aku teringat wajah suamiku. Setiap kali membuka ponsel, aku teringat percakapan-percakapan lama dengan Rani yang penuh tawa palsu. Namun, aku belajar menerima. Aku mulai sibuk dengan berbagai aktivitas. Aku mengurus lebih banyak proyek di perusahaan, membantu ayah mengembangkan bisnis, dan memperdalam ilmu manajemen. Aku ingin buktikan, aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Di sela-sela itu, aku juga mencoba merawat diriku. Aku pergi ke salon, berolahraga, membaca buku, bahkan mencoba meditasi. Aku ingin tubuh dan pikiranku kembali sehat. Setiap kali aku menatap cermin, aku berkata pada diriku sendiri, luka ini tidak membuatku hancur. Luka ini membuatku lebih kuat. Perlahan, aku mulai membuka diri lagi pada teman-teman lain. Tentu, bukan teman palsu seperti Rani, tapi teman-teman lama yang benar-benar tulus. Mereka datang memberi dukungan, mengajakku keluar, menemaniku saat aku merasa rapuh. Salah satu sahabat kuliahku, Dina, berkata padaku, kau hebat. Banyak orang yang kalau di posisi seperti kamu mungkin sudah jatuh tak bangun. Tapi lihat dirimu sekarang, masih bisa berdiri tegar. Aku tersenyum, meski hati masih nyeri. Aku harus belajar tegar, Din. Kalau aku terus terpuruk, itu sama saja memberi mereka kemenangan. Dina menggenggam tanganku. Benar. Dan percayalah, hidupmu akan lebih indah setelah ini. Tuhan sudah menyingkirkan orang-orang beracun dari hidupmu. Kata-kata itu selalu kupegang erat. Aku mulai menemukan versi baru dari diriku. Aku bukan lagi istri yang hidup dalam bayang-bayang suami. Aku bukan lagi sahabat yang selalu berkorban demi orang lain. Kini aku adalah diriku sendiri. Seorang wanita yang mandiri, berdaya, dan tahu apa yang ia inginkan. Aku mulai merencanakan masa depan baru.
Aku ingin melanjutkan sekolah S2, memperluas jaringan bisnis, dan bahkan merintis usaha atas namaku sendiri. Aku ingin memiliki pencapaian yang benar-benar murni hasil kerja kerasku. Malam-malamku kini bukan lagi diisi dengan tangisan, melainkan dengan perencanaan. Aku menulis di jurnal, menuliskan target-target kecil yang ingin kucapai. Suatu malam, aku membuka kembali kotak kenangan. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat cinta suamiku, dan hadiah-hadiah kecil dari Rani. Aku menatap semuanya dengan hati yang lebih tenang. Aku tidak lagi menangis. Aku hanya tersenyum pahit. Terima kasih untuk semua pelajaran, bisikku. Kalian sudah menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya. Dan berkat itu, aku belajar menjadi lebih kuat. Aku menutup kotak itu, lalu menyimpannya jauh di pojok lemari. Aku tidak akan membuangnya, tapi aku juga tidak akan membukanya lagi. Biarlah semua itu menjadi saksi masa lalu, bukan beban masa depan. Beberapa minggu kemudian, aku tanpa sengaja bertemu dengan mereka. Di sebuah minimarket kecil dekat rumah, aku melihat suamiku, mantan suamiku, lebih tepatnya, sedang mengantri di kasir. Penampilannya jauh berbeda. Wajah kusut, rambut acak-acakan, dan pakaian lusuh. Matanya membelalak ketika melihatku. Ia ingin menyapa, tapi aku hanya menatap dingin, lalu berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Aku merasakan hatiku bergetar, tapi bukan karena cinta. Hanya rasa lega. Lega karena aku benar-benar sudah merdeka darinya. Tak lama, aku juga mendengar kabar bahwa Rani kini bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hidupnya jauh dari glamor, jauh dari kenyamanan yang dulu ia nikmati dengan memanfaatkan kebaikanku. Aku menarik napas panjang. Hidup memang adil, gumamku. Hari-hariku kini berbeda. Aku masih belajar, masih berproses, tapi aku tahu aku berada di jalan yang benar. Aku tidak lagi terikat dengan mereka yang berkhianat. Aku tidak lagi bergantung pada cinta yang palsu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Jalan yang lebih sulit, tapi juga lebih membebaskan. Aku berdiri di balkon rumah pada suatu pagi, menatap langit cerah. Angin berhembus lembut, seolah membisikkan sesuatu. Aku akan baik-baik saja, kataku pelan. Aku akan hidup lebih bahagia tanpa mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku percaya penuh pada kata-kataku sendiri. Hari itu aku berdiri di depan jendela kamar, menatap mentari pagi yang perlahan naik di ufuk timur. Sinar hangatnya menembus tirai tipis, seakan membisikkan bahwa aku telah sampai pada babak baru dalam hidupku. Dulu, sinar matahari hanya terasa seperti pengingat bahwa aku harus menjalani hari yang penuh luka. Namun kini, sinar itu justru menjadi lambang kebangkitan. Aku sudah melalui badai besar. Luka yang semula terasa tak akan pernah sembuh, perlahan menutup, meninggalkan bekas yang justru membuatku lebih kuat. Aku tersenyum pada diriku sendiri di cermin. Hari ini aku adalah wanita baru, bisikku. Salah satu langkah nyata kebangkitanku adalah melanjutkan pendidikan. Aku mendaftar program S2 Manajemen Bisnis di universitas ternama. Awalnya, aku sempat ragu, bagaimana jika aku tidak sanggup? Bagaimana jika aku gagal? Namun aku segera menepis pikiran itu. Aku tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Aku harus berani melangkah, sebab hanya dengan melangkahlah aku bisa membuktikan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Hari pertama kuliah terasa seperti membuka lembaran baru. Aku duduk di antara mahasiswa lain, sebagian besar lebih muda dariku. Tapi aku tidak merasa minder. Justru aku merasa bangga, karena aku memilih berjuang untuk memperluas wawasan. Di kelas, aku kembali merasakan gairah belajar. Aku menyerap setiap materi, berdebat sehat dengan dosen, berdiskusi hangat dengan teman sekelas. Rasanya, otakku yang sempat beku kini hidup kembali. Sementara itu, di perusahaan, aku semakin aktif. Ayah mempercayakan beberapa proyek besar padaku. Aku memimpin tim, mengatur strategi pemasaran, bahkan melakukan presentasi di hadapan investor asing. Awalnya aku gugup, tapi kemudian aku terbiasa. Setiap kali berdiri di depan orang banyak, aku berkata dalam hati, aku bukan lagi wanita yang direndahkan. Aku adalah pemimpin. Aku bisa berdiri di sini karena kerja keras, bukan karena bayang-bayang siapapun. Perlahan,
Aku mulai dikenal sebagai salah satu direktur muda yang cerdas dan tangguh. Media bisnis bahkan menulis artikel tentangku, menyebutku sebagai generasi penerus yang menjanjikan. Itu semua adalah bukti nyata bahwa hidupku tidak berakhir setelah ditinggalkan pengkhianatan. Justru dari kehancuran itu, aku bangkit lebih kuat. Selain sibuk dengan pekerjaan dan kuliah, aku juga bergabung dengan komunitas wanita pengusaha. Di sana, aku bertemu banyak perempuan tangguh lain yang juga punya cerita perjuangan masing-masing. Ada yang pernah bangkrut lalu bangkit kembali, ada yang ditinggalkan suami lalu sukses membangun usaha, ada pula yang berjuang dari nol tanpa dukungan keluarga. Mendengar cerita-cerita mereka membuatku semakin yakin, aku tidak sendirian. Banyak perempuan lain yang pernah terjatuh, tapi memilih bangkit. Dalam komunitas itu, aku pun ikut berbagi kisahku. Awalnya aku malu, tapi ternyata kisahku justru memberi inspirasi bagi banyak orang. Mereka bilang aku adalah bukti bahwa betrayal tidak harus menghancurkan masa depan, tapi bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Membuka hati. Suatu sore, saat menghadiri seminar bisnis, aku bertemu dengan seseorang. Namanya Arga, seorang pengusaha muda yang juga pembicara dalam acara tersebut. Arga berbeda dengan pria yang pernah kukenal. Ia ramah, cerdas, tapi juga rendah hati. Kami mulai berbicara setelah acara, membahas banyak hal, mulai dari strategi bisnis hingga hobi membaca. Awalnya, aku hanya menganggapnya teman diskusi. Aku masih takut membuka hati. Luka lama membuatku waspada, aku tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun Arga tidak pernah memaksaku. Ia hadir dengan cara yang tulus, tidak menuntut, tidak mengikat, hanya menemani. Ia menaruh hormat pada perjuanganku dan tidak pernah mencoba merendahkanku. Aku mulai merasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tertawa lepas bersama seorang pria tanpa rasa takut. Di tengah kebahagiaanku yang mulai tumbuh, kabar tentang mantan suamiku dan Rani masih sesekali kudengar. Aku mendengar bahwa mantan suamiku kini bekerja serabutan, mencoba melamar ke berbagai perusahaan tapi selalu ditolak karena reputasinya buruk. Rani pun tidak jauh berbeda. Mereka berdua hidup dalam keterbatasan, bahkan sering bertengkar karena saling menyalahkan. Dulu, setiap kali mendengar kabar itu, hatiku bergejolak antara puas dan kasihan. Namun kini, aku hanya menanggapinya dengan tenang. Aku tidak lagi peduli. Hidup mereka bukan urusanku lagi, kataku dalam hati. Aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berarti melepaskan diriku sendiri dari beban kebencian. Setahun setelah semua kejadian itu, aku berdiri di atas panggung besar. Aku diminta menjadi pembicara utama dalam sebuah konferensi bisnis internasional. Di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara, aku menyampaikan materi tentang kekuatan bangkit dari kegagalan. Aku menceritakan pengalamanku, tanpa menyebut nama siapapun, tentang bagaimana aku dikhianati, hancur, lalu bangkit dan menemukan jalanku sendiri. Saat aku menutup pidato dengan kalimat, kita semua berhak untuk bahagia, meski pernah disakiti. Luka bukanlah akhir, melainkan awal untuk bangkit lebih kuat, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan meriah. Aku menahan air mata haru. Itu adalah momen kemenangan terbesar dalam hidupku. Bukan hanya karena aku sukses, tapi karena aku bisa berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa aku bukan korban selamanya. Aku adalah pejuang. Kini, hidupku berbeda 180 derajat dari dulu. Aku sibuk tapi bahagia. Aku lelah tapi penuh semangat. Waktu berlalu. Hari-hari yang dulu terasa begitu panjang, kini berganti dengan cepatnya. Luka yang dulu kurasa tak akan pernah sembuh, kini hanya tinggal bekas samar yang tak lagi menyakitkan. Aku menatap kembali perjalanan hidupku dengan hati yang jauh lebih tenang. Kadang aku masih bertanya dalam hati, mengapa aku harus melalui semua itu? Mengapa pengkhianatan datang dari orang yang begitu kucintai dan kupercaya? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, aku juga menemukan jawabannya. Karena tanpa pengkhianatan itu, aku tidak akan pernah belajar tentang arti kekuatan, arti harga diri, dan arti kebebasan yang sesungguhnya. Dulu aku mengira hidupku hancur tak bersisa ketika mengetahui suamiku dan sahabatku menusukku dari belakang. Rasanya dunia runtuh, kepercayaan musnah, dan masa depan kelam. Namun ternyata,
pengkhianatan bukanlah akhir. Justru dari sanalah aku dipaksa untuk berhenti menggantungkan hidup pada orang lain dan mulai belajar menggenggam kendali penuh atas hidupku sendiri. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuatku kehilangan jati diri. Persahabatan tidak seharusnya membuatku buta terhadap tanda-tanda pengkhianatan. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada siapa yang ada di sisiku, melainkan pada keberanianku untuk berdiri sendiri. Butuh waktu lama bagiku untuk mengerti arti memaafkan. Aku dulu berpikir, memaafkan berarti memberi peluang orang itu kembali menyakitiku. Tapi ternyata tidak. Memaafkan bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Dengan memaafkan, aku melepaskan amarah yang membelenggu. Aku berhenti membiarkan masa lalu meracuni hari-hariku. Aku tidak lupa, tapi aku sudah tidak lagi terbebani. Kini, ketika aku mendengar kabar tentang mereka, hatiku tak lagi bergetar. Aku hanya mengangguk pelan dan melanjutkan hidupku. Karena pada akhirnya, mereka sudah memilih jalan mereka sendiri, dan aku pun sudah memilih jalanku. Aku sering merenung, jika dulu pengkhianatan itu tidak terjadi, mungkin aku masih hidup dalam bayang-bayang. Mungkin aku masih menjadi istri yang terlalu bergantung, sahabat yang terlalu percaya, dan perempuan yang menolak melihat kenyataan. Tapi sekarang, aku justru melihat diriku yang jauh lebih kuat, lebih berani, lebih percaya diri. Aku bisa berdiri di panggung besar, berbicara di depan ratusan orang. Aku bisa memimpin perusahaan, mengambil keputusan penting, dan dipercaya oleh banyak orang. Aku bisa tertawa lepas bersama orang-orang yang benar-benar tulus. Dan yang terpenting, aku bisa mencintai diriku sendiri. Butuh waktu lama untuk membuka hati, tapi pada akhirnya aku sadar, tidak semua pria sama. Ada cinta yang lahir dari kejujuran, dari penghormatan, bukan dari tipu daya. Arga hadir dalam hidupku dengan cara yang sederhana namun tulus. Ia tidak datang untuk menyelamatkanku, tapi untuk berjalan bersamaku. Ia tidak pernah berusaha mengubahku, tapi selalu mendukungku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku pernah berpikir aku tidak pantas lagi mencinta atau dicintai. Tapi ternyata, cinta yang sehat justru bisa lahir ketika aku sudah berdiri tegak atas kakiku sendiri. Dan jika suatu hari aku memilih untuk menikah lagi, itu bukan karena aku takut sendirian, tapi karena aku ingin berbagi kebahagiaan dengan seseorang yang juga bahagia dengan dirinya sendiri. Dari perjalanan panjang ini, aku ingin meninggalkan pesan untuk semua wanita yang mungkin pernah atau sedang berada di posisiku dulu. Jangan biarkan dirimu ditentukan oleh cinta yang salah. Jangan biarkan pengkhianatan merampas masa depanmu. Jangan takut sendirian, karena kesendirian bisa lebih menenangkan daripada bersama orang yang salah. Ingatlah, kita semua punya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita hanya akan menyadarinya ketika dipaksa oleh keadaan. Luka memang menyakitkan, tapi luka juga bisa menjadi cahaya yang menuntun jalan menuju kebahagiaan sejati. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, hidupku jauh lebih damai. Aku tidak lagi dikejar bayangan masa lalu. Aku punya keluarga yang selalu mendukung, sahabat-sahabat baru yang tulus, dan dunia kerja yang membanggakan. Kadang aku masih melewati tempat-tempat yang mengingatkanku pada masa lalu, kosan itu, kafe tempat aku sering bersama sahabatku dulu, atau jalan yang biasa kulalui bersama suamiku. Tapi aku tidak lagi berhenti untuk meneteskan air mata. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalananku. Tanpa kalian, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang." Aku bukan lagi perempuan yang menangis karena dikhianati, tapi perempuan yang tersenyum karena berhasil bangkit. Hidupku kini kujalani dengan penuh rasa syukur. Aku tidak menyesal pernah jatuh, karena dari kejatuhan itulah aku belajar untuk terbang lebih tinggi. Dan jika suatu hari aku bertemu wanita lain yang sedang berada di titik terendah karena dikhianati, aku akan menggenggam tangannya, menatap matanya, dan berkata, "Percayalah, kamu akan baik-baik saja. Luka ini tidak akan menghancurkanmu. Justru dari luka inilah, kamu akan menemukan kekuatanmu. Lihatlah aku pernah hancur, tapi kini aku lebih bahagia dari sebelumnya. Kamu pun bisa." Dengan begitu, kisahku tidak hanya berakhir sebagai kenangan, tapi juga sebagai pelajaran.